Ya, bisa kembali di Spesial Report, kita akan menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti sidang dari Mahkamah Pilpres, yaitu adalah sengketa Pilpres 2014. Kabupaten Malang ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah ada dalam rangka melaksanakan itu cross check membuka kotak suara atas rekomendasi Bawaslu? Kami belum membuka kotak suara yang mulia. Sampai sekarang belum membuka kotak suara. Kami membuka baru kemarin yang mulia. Udah selesai? Masih proses ini yang mulia. Masih proses. Baik. Ya. Ada hal lain atau cukup? Data pemohon dalam lampiran yang menyebutkan misalnya hak pilih pengguna hak pilih di desa Sumber Bening ada 440. Suara sah yang digunakan 265. Padahal setelah kami lakukan pengecekan di C kita, pemohon pada lampiran itu salah meletakkan yang mulia. Ini TPS berapa ini? TPS 4. TPS 10 yang mulia. TPS 10 desa Sumber Bening. Sumber Bening. Iya. Seharusnya 265 itu pengguna hak pilih, 440 itu jumlah data pemilih. 440 DPT-nya. Ya, jadi pemohon hanya salah meletakkan jumlah data pemilih itu. Ya, majukan saja nanti C1-nya. Ya, yang mulia. Ya, yang mulia. Cukup ya? Ya. Ya, masih ada. Saudara saksi, di halaman 144 itu pemohon mendalilkan saksinya yang meminta hasil temuan Panwas terkait dengan di BKTB untuk Kota Batu itu ditolak oleh KPU maupun Panwas. Penjelasan saudara bagaimana? Saya Kabupaten Malang yang mulia. Oh, kabupaten. Iya. Batu tidak termasuk ya, itu Bukan, kota sendiri ya? Kota tersendiri Oke. tadi. Oke, berarti lain. Itu kecamatannya Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis ya? Ya, yang mulia. Dan seterusnya. Ya. Oke, cukup. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih yang mulia. Silakan kembali duduk. Dewi Tahayu Sinta. Ya. Alamat di mana? Jalan Masjid nomor 42 Serengat Blitar yang mulia. Saudara anggota KPU Provinsi Jatim ya? Iya betul yang mulia. Ya, terus apa yang mau disampaikan dalam sidang ini? Ya, terkait beberapa tuduhan dari pemohon. Yang pertama terhadap proses rekapitulasi di Jawa Timur pada tanggal 18 dan 19 Juli 2014. Yang pertama tuduhannya adalah adanya pemaksaan dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan proses rekap. Hal ini tidak benar yang mulia. Kami melaksanakan rekap selama 2 hari, tanggal 18 dan 19 sesuai dengan jadwal rekap, dan kemudian yang kedua, bahkan kami sempat mempending proses ini karena kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota. Coba saya tanya saja biar lebih ini. Ya, terima kasih. Mengenai apa keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat rekap tingkat provinsi? Pada saat rekap, pasangan saksi paslon nomor 1 mempersoalkan masalah DPKTB yang mulia. Masalah di PKTB. Iya. Ya. Apa yang dipersoalkan atau apa yang diminta? Waktu itu meminta penjelasan sebenarnya terkait dengan DPKTB dan akses terhadap DPKTB, dan tentu saja ini tidak bisa kami serta-merta memberikan hal itu karena seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kabupaten kota, data tentang DPKTB itu ada di dalam kotak yang mulia. Karena itu saudara tentu tidak bisa memberikan klarifikasi terhadap itu. Betul yang mulia. Pada saat itu kan ada Bawaslu yang hadir. Ya. Apa komentar dari Bawaslu mengenai persoalan itu? Bawaslu waktu itu memang di dalam forum tidak secara eksplisit menjelaskan rekomendasi Bawaslu yang kemudian keluar tanggal 18 Juli yang kami terima tanggal 19 Juli pada dini hari yang mulia. Dan menjelaskan secara eksplisit bahwa kemudian akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi 18 keluarnya rekomendasi Bawaslu itu setelah selesai rekapitulasi di tingkat provinsi? Di tengah-tengah rekomendasi tanggal 18 Juli dan kami terima tanggal 19 Juli dini hari yang mulia. Jadi 19 Juli dini hari? Dini hari yang mulia. Selesai rekap tanggal berapa? 19. 19. Betul. Nah, merespons rekomendasi dari Bawaslu,
apa yang saudara lakukan KPU Jatim? Yang kami lakukan pertama adalah memberikan perintah kepada 6 kabupaten kota yang terkait dengan rekomendasi Bawaslu itu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kemudian yang kedua, kami mengirimkan surat kepada Bawaslu bahwa kami telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggal 19 juga kami juga mengirimkan surat kepada KPU RI untuk memohon petunjuk apabila memang ada petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tersebut, Yang Mulia. Ya, sampai pada akhir selesainya rekapitulasi tingkat provinsi, saksi dari pasangan calon nomor 1 tetap mengajukan keberatan. Tetap mengajukan keberatan dan memaksa kami untuk menindaklanjuti saat itu juga secara action begitu ya. Kami sudah menjelaskan bahwa kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis karena memang posisinya saat itu kami sedang dalam proses rekapitulasi. Dan ini ternyata jawaban dari kami dan penjelasan dari kami tidak bisa memenuhi ataupun memuaskan keinginan dari saksi paslon nomor 1 Yang Mulia. Akhirnya paslon nomor 1 tanda tangan di DC2. Betul Yang Mulia. Tanda tangan DC2. Iya. Tidak walk out. Walk out saat pemaparan kota Surabaya yaitu di urutan 37. Jadi kami ada 38 kabupaten kota Yang Mulia. Ya. Jadi saat pemaparan di Surabaya yaitu di nomor urutan 37, saksi paslon nomor 1 menyatakan walk out. Masih ada 1 kabupaten lagi yang tersisa. Iya betul. Kabupaten Sampang. apa? Sampang Yang Mulia. Sampang. Jadi sampai Surabaya walk out. Betul Yang Tapi Mulia. sebelum walk out menandatangani membuat nota keberatan dalam DC2. Iya betul Yang Mulia. DC2. Nah, Yang kami terima juga setelah baik. rekap Yang Mulia. Setelah keluarnya dari rekomendasi Bawaslu dan saudara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu, apa selanjutnya respons dari saksi pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor 1 untuk Jawa Timur? Jadi waktu itu kami sudah menyatakan bahwa kami akan menjelaskan atau misalnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut secara tertulis Yang Mulia. Tetapi memang saksi paslon nomor 1 ingin saat itu juga kita melakukan cross check terhadap Bukan itu maksud saya. DPKTB. Setelah itu kan ada rekomendasi Bawaslu. Ya, Setelah rekomendasi Bawaslu kan apakah saudara Bawaslu kan saudara memerintah kepada KPU Kabupaten Kota Betul, Yang Mulia. untuk melaksanakan rekomendasi itu. Setelah kembali ada respons dari Kabupaten Kota, apakah saudara memberitahukan perkembangan itu kepada pasangan calon nomor 1? Jadi begini Yang Mulia, pelaksanaan dari klarifikasi dari tingkat KPPS sampai dengan PPK itu memang memakan waktu yang sangat lama Yang Mulia. Sampai dengan tanggal 4 Agustus. Nah tentu saja ini dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada hasil dari tindak lanjut ini kami sudah melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Timur Yang Mulia. Tidak memberikan penjelasan. Atau adakah respons dari pasangan calon nomor 1 terhadap pelaksanaan rekomendasi itu? Tidak Yang Mulia. Tidak ada juga? Tidak ada Yang Mulia. Ya, baik, cukup dulu untuk saya. Atau ada tambahan yang lain yang saudara mau sampaikan? Ya, di sini kami juga ingin cuma menegaskan bahwa tuduhan KPU Jawa Timur tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu adalah salah Yang Mulia. Kami sudah menyelesaikan ataupun menindaklanjuti semua rekomendasi Bawaslu Jawa Timur Yang Mulia. Itu terima kasih. Cukup ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin penegasan dari saudara saksi. Dari beberapa KPU kabupaten kota di wilayah Jawa Timur tadi menyampaikan bahwa mereka tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan karena dokumen-dokumen yang diminta untuk dicermati itu ada dalam kotak suara. Nah, saudara sebagai KPU provinsi, bisa tidak saudara menjelaskan mekanisme pembukaan kotak suara? Iya, jadi pembukaan kotak suara Yang Mulia kami melakukannya pertama dengan rekomendasi Bawaslu yang memang secara eksplisit akan menjelaskan persoalan itu. Bahwa kami harus membuka kotak. Nah kemudian yang kedua adalah dengan perintah dari MK Yang Mulia. Baik, cukup ya. Baik, cukup ya, cukup Terima dulu. kasih, Yang Baik, Mulia. terima kasih. Pemohon, ada pertanyaan untuk saksi ini untuk Jawa Timur? Atau cukup? Ya termohon.
Cukup, Kok pemohon saya natap ke sana gitu. Cukup ya. Pihak terkait ada? Yang Mulia. Cukup. Pemohon ada pertanyaan? Ya silakan. Ya. Oh ya. Oke, duluan. Terima kasih Yang Mulia. Saya mau penegasan dari Bu Rohani, KPU Batu. Saudara tadi menegaskan bahwa rekapitulasi itu tanggal 16 Juli ya, Benar, di tingkat kota. kota. 18 Juli ada rekomendasi dari Bawaslu. Benar? Dari Bawaslu Provinsi. Surat rekomendasi per 18 Juli, Oke. baru kami terima tanggal Benar. 19. Oke. Kemudian 25 Juli ada surat edaran KPU RI, KPU Pusat tentang buka suara. Saya mau menegaskan pada saudara, yang saudara lakukan dalam melaksanakan tadi kan dua-duanya dijalankan, baik rekomendasi dari Bawaslu Provinsi maupun dari rekom atau surat dari KPU Pusat. Saya mau tanya, yang saudara tanda tangan itu tanggal berapa? Tanggal 30 Juli. 30 Juli, 30 Juli. betul, Berarti setelah rekap yang ada di kota. Betul? betul. Betul. Lantas saudara yang taati, yang saudara laksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi apa? Kapan? Bentuknya apa? Begini, Enggak, saudara ada enggak? Kalau enggak ada bilang enggak ada aja. ada, kami Oke, ada apa bukti kira-kira? suratnya. Jadi surat pencermatan pertama itu sudah kami layangkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait hasil tindak lanjut oleh KPU Kota Batu. Oke. Surat yang kedua sudah kami layangkan juga terkait pencermatan by name by address untuk DPKTB setelah kami buka kotak, mendapatkan form AT, by name by address-nya ketemu, kemudian itu kami laporkan juga. Di mana itu dilakukan? Apanya Pak? Saudara, Pembukaannya. pencermatan itu di mana dilakukan? Di kantor KPU Kota Batu, diikuti oleh saksi dan panwas. Saksi siapa saja? Tanggal berapa? Yang pertama, saksi pasangan nomor urut 1 sudah menerima salinan DPKTB kami hari Jumat, tanggal, mohon maaf, 30, tanggal 1 Agustus. Itu form DPKTB sudah mereka terima. Ada tanda terimanya kami, Pak. Kemudian yang kedua, BNM B address-nya juga sudah kami serahkan kepada Bawaslu melalui KPU Provinsi.